Ya, baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel JR Official. Kali ini JR Official akan memberikan tips dan trik untuk menyusun skripsi secara cepat dan tepat. Nah, karena skripsi itu bukanlah hal yang sangat ditakutkan, ya, karena banyak orang yang merasa takut dengan adanya atau kata skripsi itu sendiri, dan itu gak mesti harus dihindari, kemudian ditakuti dan juga dibenci, ya, karena setiap proses dalam akademisi pasti itu akan diakhiri dengan sebuah proses menulis karya tulis ilmiah, dan skripsi itu sendiri adalah salah satu proses yang dimana ini akhir dari menjalankan atau proses perkuliahan di sarjana atau strata 1. Nah, baik rekan-rekan, yang pertama, kenapa kita harus menulis skripsi itu cepat dan tepat? Nah, kita harus garis bawahi dulu cepat dan tepat, ya. Nah, kalau berbicara tentang tepat, itu kan sesuatu yang lurus, ya. Lurus di konteks ini itu mengerjakan skripsi untuk mencapai sasaran yang diinginkan atau yang direncanakan. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi memang tepat itu adalah salah satu di mana proses yang kita jalani itu sampai di titik yang memang sudah ditentukan. Ya, misalnya kalau strata 1 atau sarjana itu kan cukup 4 tahun. Ada juga mungkin di kampus-kampus yang memang ada percepatan, bisa jadi 3,5 tahun. Nah, di dalam proses tepat di sini, mohon maaf ya, tepat di sini adalah salah satu di mana kita harus bisa melihat potensi kita sesuai dengan ketepatan karya tulis yang kita tulis itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, istilah cepat. Istilah cepat itu dalam waktu yang singkat, gitu ya. Di konteks ini mengerjakan skripsi dengan mengatur waktu pada tingkat tertentu. Nah, jadi banyak orang yang ingin mengambil cepat itu dengan hal yang disebutnya yang instan. Cepat di sini bukan berarti sesuatu yang bisa dikatakan plagiat, ya, dari tulisan yang lain atau yang ada di internet, kemudian kita ambil, di-download PDF-nya, kemudian kita jadikan, rubah namanya, rubah lokasi penelitiannya. Nah, ini sesuatu yang harus dihindari dari seorang penulis, khususnya di karya tulis ilmiah ini, ya. Kemudian 4 aspek penting skripsi cepat dan tepat. Nah, yang jelas ini tepat selesai, ya, maksudnya. Ada orang yang cepat tapi tidak tepat. Ada juga yang proses perkuliahannya disiplin, kemudian mengerjakan tugas selalu mengerjakan tepat waktu, kemudian di kelasnya aktif. Bisa jadi ketika proses di akhir penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi itu sendiri dia telat. Padahal di kelasnya itu rajin, kemudian aktif, tapi ketika ada di proses penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi, menyusun skripsi, itu telat. Jadi patokannya bukan berarti kita harus pintar, ya, bukan berarti harus kita mengerti apa yang kita mau tulis, tapi yang pertama adalah komitmen dan yang kedua adalah kedisiplinan. Komitmen ketika kita mau menulis karya tulis ilmiah itu seperti apa? Nah, jadi ada 4 aspek penting. Yang pertama, you itu kan kamu. Nah, kamu di sini ada komitmen dan kedisiplinan nggak dalam menyusun skripsi itu? Kemudian yang kedua, fokus pada topik yang dibahas. Nah, biasanya mahasiswa itu ketika mau menulis skripsi tidak tahu mau menulis apa, karena dia tidak mengerti apa yang harus dia tulis. Nah, yang pertama kan kita harus buat latar belakang masalah. Ketika buat latar belakang masalah, di situ ada identifikasi masalah, ya, maksudnya. Jadi bagaimana rekan-rekan ketika mau menulis skripsi itu, ya kita harus mencari masalah. Latar belakangnya apa? Kita mengambil judul itu,
kemudian kira-kira masalah itu akan bisa kaji secara mendalam atau tidak. Kemudian mencari referensi itu sudah pasti. Jadi ketika kita sudah menemukan masalahnya, kita cari referensi apakah di penelitian lain sudah ada yang kita jadikan masalah itu atau tidak. Nah, ketika ada, maka apa yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada. Nah, dan itu pun bisa menunjang untuk topik kita dalam menyusun karya tulis ilmiah. Ya, kemudian yang ketiga, pemahaman dasar statistik metodologi penelitian. Apalah daya, ya, ketika kita tahu referensinya, kemudian tahu teorinya, kemudian apalagi tahu permasalahannya dalam penulisan ilmiah, dalam isi yang ada nanti yang akan ada dalam karya tulis ilmiah, tapi kita tidak tahu cara menggunakan statistik misalnya dalam penelitian kuantitatif. Kemudian kita juga tidak tahu metodologi penelitiannya, ya, bagaimana akan menjadi sebuah skripsi kalau kita tidak punya landasan membuat dengan metodologi penelitian. Karena setiap karya tulis ilmiah itu berdasarkan metodologi penelitiannya. Ya. Kemudian yang keempat, attitude menghadapi dosen, lingkungan, teman. Nah, ini juga menjadi catatan untuk rekan mahasiswa. Ketika mau menyusun skripsi, ya terutama attitude yang harus kita jalankan, ya. Karena kepatuhan kita terhadap dosen pembimbing, maka itu akan menjadi proses lebih mudah lagi ketika kita mencapai puncak, yaitu proses ACC dari dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing itu bukan hanya menilai dari karya tulisnya saja, tapi menilai dari attitude kita ketika proses bimbingan. Nah, lingkungan teman juga sama, ya. Jadi kita bekerja sama dengan teman yang lain untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita menulis karya tulis ilmiah. Ya. Sekedar lulus cepat misalnya, tulisan biasa-biasa saja itu bisa jadi, ya, dengan sekedar lulus cepat itu bisa jadi faktor kita bisa menyelesaikan. Kemudian yang kedua, tulisan bagus, lulus bisa agak lama. Nah, kemudian lulus cepat dan tulisan bagus. Nah, itu yang kita harapkan dari menulis karya tulis ilmiah itu adalah lulus cepat, kemudian tulisannya bagus. Itu, ya. Jadi tergantung kita memaknakan sebuah karya tulis ilmiah itu ingin cepat dan berkualitas, atau misalnya ingin cepat tapi biasa-biasa saja, ataupun ingin berkualitas tapi lambat. Nah, tergantung tujuan kita selesainya kapan, ataupun lebih mengedepankan yang mana. Nah, kemudian apa saja nih faktor-faktor skripsi bisa selesai dengan tepat dan cepat? Yang pertama itu adalah faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, biasanya mahasiswa banyak yang kurang memahami dalam faktor ini yang menyebabkan skripsi bisa selesai dengan tepat dan cepat. Oke, yang pertama faktor internal. Nah, faktor internal itu kan bisa jadi yang pertama ada dari motivasi, ya. Kemudian tujuan, ada pantang menyerah, dan time management, ya, manajemen waktu. Nah, kemudian motivasi dan tujuan, apa nih kira-kira yang menjadi motivasi tujuan kita menulis karya tulis ilmiah ingin cepat dan tepat? Ya, tadi sempat saya jelaskan tentang time management, kemudian motivasi dan tujuan berkaitan dengan lulus cepat dan tepat. Nah, kemudian ini yang paling penting, ya, dalam menulis karya tulis ilmiah itu kita harus bisa menentukan topik atau menulis latar belakang masalah itu sendiri. Nah, yang pertama, biasanya ya, mahasiswa itu kesulitan dalam mencari ide topik penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, karena kalau berbicara tentang menulis, menulis itu adalah sederhana, yaitu sekedar kombinasi pemikiran dan perenungan yang disalurkan lewat kata-kata. Ya, jadi menulis itu apapun yang kita pikirkan itu dikombinasikan dan direnungkan, ya, yang disalurkan itu melewati kata-kata, ya, itu menulis. Kemudian
ide bisa datang dari mana saja, kapan saja, siapa saja. Nah, jadi jeli dalam melihat subjek mana yang kira-kira memungkinkan untuk diselesaikan dengan segera. Nah, ini jadi topik juga harus menjadi dasar pemikiran kita menulis karya tulis ilmiah. Jangan sampai topik yang kita tuliskan atau kita bicarakan atau kita renungkan itu tidak berdasarkan dengan subjek yang kira-kira bisa memungkinkan untuk diselesaikan dengan cepat. Karena banyak kan ada pertimbangan batas waktu studi, biaya kuliah, biaya penelitian, tingkat kesulitan mengambil data, cari topik. Kalau kita tidak suka atau ini hanya menemukan di karya tulis orang lain, sehingga yang kita tulis itu tidak dikuasai, maka itu menjadi susah atau sulit untuk diselesaikan di dalam waktu yang cepat dan tepat itu sendiri. Nah, kemudian berikan batasan dan tujuan yang jelas agar penelitian tetap terfokus. Nah, makanya tadi saya sampaikan ada identifikasi masalah. Jadi ada batasan-batasan masalah apa yang kita akan kaji dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kemudian topik itu atau permasalahan itu tidak disetujui nih kebanyakan mahasiswa yang galau, yang disebutnya ya intinya merasa putus asa ketika topik atau judul permasalahan kita ditolak oleh dosen pembimbing, ataupun ketika kalau pertama kan mengajukan judul itu kepada ketua prodi atau dekan fakultas. Nah, itu menjadi dilema ya, topik yang diinginkan tidak satu frekuensi dengan pemikiran dosen pembimbing. Nah, itu pun menjadi sesuatu yang akan menjadi apakah kita akan berputus asa ataupun kita akan melanjutkan penelitian itu sendiri. Nah, jadi memang kalau memang tidak sefrekuensi dengan apa yang disampaikan oleh dosen, maka tetap sampaikanlah gagasan dengan alasan yang mantap. Kemudian dengarkan feedback dari dosen pembimbing itu, kemudian jika setuju lanjutkan, jika menolak dengarkan rekomendasinya. Nah, nggak mungkin kan dosen pembimbing itu menolak judul kita atau karya tulis ilmiah kita kalau memang di akhirnya tidak memberikan solusi atau rekomendasi apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing tersebut. Nah, jadi tetap kita sampaikan dengan argumen kita, topik apa yang kita akan ajukan atau topik apa yang kita akan jelaskan atau paparkan dalam karya tulis ilmiah ini. Kemudian jika disetujui oleh dosen pembimbing, maka lanjutkan. Kalau ditolak, maka tunggulah rekomendasi apa atau disebutnya arahan apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing, ikuti saja. Kemudian, nah, ikuti apa yang jadi rekomendasi dosen pembimbing. Nah, itu pun bukan berarti kita menunggu komunikasi di antara dosen pembimbing dan yang dibimbing itu, atau kita sebagai mahasiswa tidak berarti kita pasif nunggu dosen pembimbing. Ada kan dosen pembimbing itu mungkin banyak dengan kesibukannya sehingga lupa dengan kita sebagai mahasiswa, atau yang dibimbingnya itu lupa ya. Nah, makanya kita harus selalu aktif menanyakan dia dengan komunikasi yang baik terhadap dosen pembimbing itu. Jadi jangan sampai membuat dosen pembimbing merasa sakit hati atau kurang berkenan atau tidak sopan dalam menyampaikan kita sebagai yang dibimbingnya itu menyampaikan kepada dosen pembimbing, jangan sampai menyakiti ya. Nah, jadi harus ada etika ketika kita aktif dalam proses bimbingan itu sendiri. Nah, kemudian banyak juga ini mahasiswa yang ketika menulis karya tulis ilmiah itu ketika sudah di akhir puncak, maksudnya di semester 7 atau semester 8 dia baru mengajukan judul atau baru mengajukan latar belakang masalah untuk penelitian, yaitu skripsi. Nah, padahal idealnya itu adalah 1 semester sebelum ataupun ya beberapa semester ke belakangnya sudah mengkaji apa itu karya tulis ilmiah, kemudian kira-kira judul apa yang cocok untuk diajukan ketika membuat skripsi dan sebagainya.
Maka ketika sudah masuk semester 7 dan semester 8 itu tinggal melanjutkan dan tinggal menunggu ACC, sehingga proses membuat karya tulis ilmiah itu lebih cepat dan tepat. Nah, kemudian juga nih sering-sering ke ruang perpustakaan. Untuk apa ya tadi? Ya, biar kita itu ada referensi, ya, ada karangan atau karya tulis ilmiah sebelumnya, dan itu pun ya, bisa jadi kajian pustaka, ya, penelitian terdahulu mungkin yang sama dengan penelitian kita, maka kita butuh penelitian dari orang lain sehingga ada teori-teori yang bisa mendukung dengan penelitian kita. Nah, kemudian menulis latar belakang masalah. Ketika sudah menemukan judul, maka kita perlu menulis karya tulis ilmiah. Nah, ada orang yang dari latar belakang masalah dulu gitu ya, baru judul penelitian. Ada juga orang atau mahasiswa dari judul penelitian dulu atau judul skripsi, kemudian memaparkan latar belakang masalah. Bebas rekan-rekan mau pilih yang mana. Tapi idealnya adalah dari latar belakang masalah. Kenapa? Karena kalau kita sudah ada muncul permasalahan, maka kita pun akan mudah untuk menentukan judul skripsi kita. Ada juga yang orang fokus terhadap judul skripsi dulu nih, baru mencari permasalahan. Nah, itu yang salah. Bagaimana kalau misalnya judul penelitian kita tidak sesuai dengan permasalahan yang kita buat? Tapi kalau dari latar belakang masalah permasalahan yang ada, maka ketika dibuatkan judul pun itu akan memudahkan. Jadi teori apa yang nanti akan masuk dalam judul penelitian kita. Nah, kemudian menulis latar belakang masalah. Nah, ini ya. Karena latar belakang masalah itu, kalau dalam skripsi itu ada bab 1, latar belakang masalah, atau bab 1 itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Itu tidak akan lepas, semua kampus juga memasukkan kriteria yang barusan. Kemudian yang kedua, progres amat sedikit tidak masalah, yang penting setiap hari konsisten mengerjakan. Jadi jangan sampai kita terlalu terlena dengan lamanya waktu, ternyata kita diam saja, akhirnya waktunya sudah mepet. Jangan sampai kita menjadi seorang atau mahasiswa yang mengerjakan tugas itu dengan apa disebutnya tepat gitu. Bukan tepat, maksudnya apa ya, kepepetnya. The power of kepepet, kata orang ya. Jadi kekuatan itu adalah ketika kepepet maka pekerjaan pun selesai. Ya itu terserah sih, tergantung rekan-rekan ya ada di posisi atau teknik seperti apa. Apakah dengan kepepet itu menunjukkan kita akan semangat, ataupun dengan proses waktunya lama karena kita terkejar dengan deadline agar kita lulus cepat. Nah, itu juga bisa jadi. Nah, kemudian banyak juga nih mahasiswa permasalahan dalam menulis karya tulis ilmiah itu merasa galau dengan topik yang kita tentukan, sehingga dia merasakan ganti topik kemudian lihat penelitian yang lain, penelitian ini bagus nih kayaknya. Jadi tidak konsisten atau tidak komitmen dengan penelitian atau topik yang dia siapkan ataupun dia tuliskan. Nah, sehingga itu lawan ya, perasaan galau seperti itu. Jangan merasa labil dalam menentukan topik, karena topik yang paling bagus itu adalah topik yang dikerjakan dan topik yang mempunyai komitmen yang kuat, sehingga proses cepat dan tepat dalam menyusun karya tulis ilmiah atau skripsi itu bisa direalisasikan. Nah, kemudian adanya kurang semangat mungkin ya dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, makanya ketika kita awal mencari permasalahan atau judul itu harus sesuai dengan minat kita. Jangan sampai judul yang kita buat atau permasalahan yang kita buat itu adalah hasil dari yang disampaikan oleh teman kita. Karena belum tentu yang teman kita rasakan dalam permasalahan penelitian itu dirasakan oleh kita yang akan menulis. Nah, makanya tipsnya adalah
sesuaikan judul atau permasalahan itu berdasarkan minat kita. Karena kekuatan cepat dan tepat menulis karya tulis ilmiah itu adalah sesuai dengan minat kita. Karena kalau sudah minat, maka proses penulisan karya tulis ilmiah itu akan begitu cepat. Karena sesuai dengan bidang kita atau minat kita atau keinginan kita dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian banyak juga nih mahasiswa yang mengambil referensi atau karya tulis ilmiah atau apa disebut teori-teori dari internet sehingga tidak tahu caranya bagaimana memasukkan referensi itu sendiri. Nah, karena referensi ini apalagi di tahun 2022 ini ya, itu harus semuanya mengacu kepada artikel jurnal ya. Nah, karena di dalam artikel jurnal itu adalah pencarian referensi yang sangat kuat ya. Itu bisa di Mendeley ya, kemudian bisa juga di akun Sinta, artikel-artikel jurnal bisa kita pilih, kemudian cara memasukkannya itu yaitu dengan aplikasi Mendeley. Nah, kemudian nanti juga ketika sudah selesai semuanya, maka ada istilah apa disebutnya, mencari tahu apakah plagiat kita banyak atau tidak, itu bisa dengan aplikasi Mendeley ya, memasukkan referensi, masukkan saja ke Mendeley, dan bagaimana caranya kita memasukkan referensi dengan Mendeley sehingga memudahkan untuk membuat daftar pustaka, itu bisa dengan Mendeley. Nah, kemudian hal-hal teknis nih, pencarian referensi itu tidak usah pusing mencari ya artikel kualitas bagus berdasarkan keyword yang ingin kamu cari sebanyak-banyaknya. Lihat saja daftar pustaka dari salah satu artikel utama yang kamu gunakan. Nah, jadi jangan sampai kita banyak-banyak mencari artikel yang bagus sehingga tidak tahu cara cepatnya untuk menentukan apa disebutnya referensi yang kita butuhkan. Ya cukup dengan tadi lihat daftar pustaka. Ketika sudah melihat daftar pustaka, maka di situ banyak referensi yang bisa kita gunakan. Ya. Kemudian hal-hal teknis juga menulis daftar pustaka. Nah itu dia, apakah kita menggunakan body note atau catatan badan ya, ada juga footnote ya, catatan kaki. Nah itu tergantung kampus mana ya, ataupun tergantung dari pedoman penulisan karya tulis ilmiah dari masing-masing kampus itu sendiri. Ada bisa dari menggunakan body note ataupun footnote, itu tergantung pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Nah itu pun jadi catatan buat kita sebagai mahasiswa ketika menulis karya tulis ilmiah atau skripsi, itu harus disesuaikan, harus dipadukan dengan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah di masing-masing kampus rekan-rekan. Jadi jangan sampai pedoman karya tulis ilmiah dari kampus lain kita pakai di kampus yang memang beda pedoman. Itu hati-hati ya. Nah, jadi harus disesuaikan dengan buku pedoman skripsi atau penulisan karya tulis ilmiah di masing-masing instansi. Jangan sampai berbeda. Oke, kemudian hal-hal teknis juga nih ya, menyimpan file ini banyak juga masalah nih dari rekan-rekan mahasiswa itu. Ketika menyimpan file ini tips saja buat rekan-rekan, ketika menulis di satu laptop, fokus di satu laptop itu hati-hati, karena kita tidak tahu apakah file kita akan aman atau tidak ke depannya. Nah, jadi kita harus memerlukan satu flash disk ya, untuk memindahkan file agar bisa dibuka di laptop yang lain, sehingga kita mengantisipasi dari file yang hilang. Karena banyak juga kejadian mahasiswa ketika filenya atau skripsinya sudah siap, sudah jadi, ternyata terkena virus ataupun laptopnya hilang. Nah, sehingga tulisan kita pun ikut hilang. Gitu ya. Jadi kita mengantisipasi, siapkanlah flash disk ataupun apapun lah menyimpan data atau hard disk, bisa disimpan di situ. Kemudian yang paling mudah lagi ini di Google Drive.
simpan di Google Drive agar si tulisan kita bisa meng-backup gitu. Tidak hanya di satu laptop saja, bisa diambil, bisa digunakan di laptop yang lain. Itu pun agar memudahkan kita ataupun menghindari dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana caranya lulus cepat dan tepat dalam menulis karya tulis ilmiah, ataupun dalam artian atau fokusnya adalah skripsi ya, untuk strata 1 sarjana. Ketika menjadi calon sarjana, maka jadilah sarjana yang memang berkualitas dan mempunyai kapasitas yang pastinya penulisan karya tulis ilmiah pun pas, cepat dan tepat. Itu menjadi keunggulan kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Jangan sampai kita lambat dalam proses, karena kelambatan itu akan menjerumuskan kita di masa yang akan datang. Barangkali itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan GR Official. Ya, kita tunggu pembahasan apa lagi di GR Official berikutnya. Tetap dukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin tahun 2022 akan menjadi seorang sarjana. Cepat wisuda, maka cepat apa yang akan rekan-rekan lakukan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.